Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 211211822 dari tingkat 1A, Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Kali ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik dada dan abdomen. Baiklah, yang pertama, persiapan alat. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah stetoskop, yang kedua adalah kasa atau gulungan kapas steril, yang ketiga penggaris atau pita pengukur, yang keempat sarung tangan, pelumas dan gel. Selanjutnya, pensil atau spidol warna. Selanjutnya, fase pre-interaksi. Yang pertama, membawa alat yang akan digunakan ke dekat pasien. Selanjutnya, memberitahu pasien tindakan yang akan dilakukan jika pasien sadar. Selamat pagi Bu, perkenalkan, saya perawat Uswatun Hasanah dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Hari ini berdinas merawat Ibu di ruangan ini. Baiklah Bu, kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dada dan abdomen pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, mohon kerjasamanya ya Bu. Selanjutnya, pintu, jendela atau gorden ditutup dan gunakan skrem bila diperlukan. Selanjutnya, perawat mencuci tangan, kemudian berdiri di sisi kanan tempat tidur klien. Selanjutnya, memasang sarung tangan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada fase interaksi. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik dada. Pada inspeksi dada, lepas baju pasien dan tampakkan badan pasien sampai batas pinggang. Bu, permisi ya Bu, kita buka dulu bajunya ya Bu. Permisi Bu. Selanjutnya, atur posisi pasien. Posisi diatur bergantung pada tahap pemeriksaan dan kondisi pasien. Selanjutnya, beri penjelasan kepada pasien tentang apa yang akan dikerjakan dan anjurkan pasien tetap rileks. Bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dada dan abdomen pada Ibu. Tujuannya adalah untuk melihat apakah normal atau tidak. Ibu mohon untuk rileks ya Bu. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan dengan cara inspeksi atau dengan cara melihat. Yang kita lihat adalah bentuk dada, apakah bentuk dada simetris, anterior dan posterior, sama besar, sama ukuran dan bentuknya. Selanjutnya, lihat apakah ada massa, lapang paru atau dada, sama besar kiri dan kanan. Selanjutnya, analisa juga bentuk dada, apakah barrel chest, tunnel chest, atau pigeon chest. Yang itu merupakan bentuk dada yang ada kelainan atau gangguan. Dan pada bagian posterior, kita lihat tulang punggung atau vertebralis, apakah ada kyphosis, lordosis, dan skoliosis.
Selanjutnya, pemeriksaan dengan cara palpasi atau dengan cara meraba. Caranya yang pertama adalah letakkan telapak tangan dengan datar di atas dinding dada. Selanjutnya, minta pasien bernafas dalam sambil merasakan getaran pada dinding dada. Bu, ambil nafas dalam ya, Bu. Nafasnya, Bu. Sambil pindahkan ke bawah. Tarik nafasnya, Bu. Tarik nafasnya, Bu. Selanjutnya, di bagian posterior, minta pasien bernafas dalam dengan tangan pindah ke bawah, lalu suruh nafas dalam lagi. Tarik nafasnya, Bu. Tarik nafasnya, Bu. Tarik nafasnya, Bu. Tarik nafasnya, Bu. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan palpasi pada tactile fremitus. Yang pertama, lakukan pada bagian punggung atau posterior terlebih dahulu. Permisi, Bu. Lalu, suruh pasien mengucapkan angka 77. Nah, Bu, nanti saat saya letakkan tangan saya di belakang punggung Ibu, ucapkan angka 77 ya, Bu. 77 77 77 77. Selanjutnya lakukan pada bagian dada depan. Makanya sama seperti pada bagian posterior tadi. Ucapkan lagi ya angka 77 saat saya letakkan di dada Ibu tangan saya, Bu. 77 77 77. Selanjutnya, pemeriksaan dengan cara perkusi atau dengan cara pengetokan. Lakukan pada bagian lateral dengan cara zigzag. Lakukan perkusi pada bagian dada anterior dari lateral ke medial. Selanjutnya, lakukan perkusi pada bagian posterior atau bagian punggung. Permisi, Bu. Selanjutnya, pemeriksaan auskultasi paru. Gunakan alat stetoskop untuk membantu mendengarkan bunyi paru. Suara yang didengarkan adalah suara dasar dan suara nafas tambahan. Minta pasien bernafas normal. Bu, tarik nafasnya ya, Bu. Sambil bernafas, bandingkan inspirasi dan ekspirasi, yakni panjang inspirasi dan ekspirasi tersebut. Maka nanti akan didapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama vesikular, yang kedua bronkial, dan yang ketiga bronkofesikular. Lakukan pemeriksaan suara nafas tambahan dengan cara pertama pasang stetoskop, posisinya sama dengan posisi perkusi tadi. Selanjutnya minta pasien mengambil nafas lalu hembuskan. Bu, tarik nafasnya ya, Bu. Lakukan sambil mendengarkan suara nafas tambahan. Analisa suara nafas tambahan yang akan ada beberapa kesimpulan yang akan didapatkan nantinya. Yang pertama adalah suara wheezing, yakni suara nafas tambahan seperti bunyi pintu yang engselnya tidak diberi pelumas. Bunyinya nik-nik-nik yang didengar pada akhir fase ekspirasi. Yang kedua adalah bunyi suara ronki, yakni bunyi seperti orang ngorok. Biasanya suara ronki ini terjadi
atau terdengar pada fase akhir ekspirasi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan jantung. Caranya yakni pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Selanjutnya tentukan sudut Lewis yang terletak antara tulang sternum dan manubrium. Telusuri sampai interkostal kedua atau dada kanan, lalu tandai di interkostal kedua itu akan ditemukan sudut aorta. Lalu tandai. Sejajar dengan interkostal kedua, di sebelah kiri merupakan daerah pulmonal. Lalu tandai juga. Tadi sudut Lewisnya adalah ini. Selanjutnya, lakukan inspeksi dan palpasi pada pulmonal dan aorta. Tentukan adanya pulsasi atau denyutan. Dari area interkostal 2 kiri atau pulmonal, telusuri 3 interkostal. Di sini akan ditemukan area mitralis. 1, 2, 3. Dari area trikuspidal di interkostal keempat kiri, bawah lateral 5-7 ke arah midclavikula kiri. Cari titik maksimal ke arah samping. Raba titik maksimal. Ini adalah titik maksimal. Dari titik trikuspidalis bawah lateral atau menyamping 5-7 ke arah midclavikula sampai teraba denyutan area apikal atau apex yang maksimal. Jadi ini adalah titik yang maksimal. Nanti akan didapatkan hasil 50% nadi apikal akan teraba di area tadi. Selanjutnya lakukan perkusi jantung yang gunanya untuk menentukan batas jantung. Lakukan pada bagian kanan, perkusi sampai terdengar bunyi redup, yakni dari atas ke bawah. Lalu lakukan di bagian kiri. Lalu jika sudah diketahui batas kiri, kanan, dan bawah, maka selanjutnya perkusi dilakukan dari bagian yang terdengar atau timpani dan sampai bagian yang tidak terdengar atau redup. Selanjutnya auskultasi jantung yang gunanya untuk mendengar bunyi jantung. Indikator bunyi jantung yaitu pada posisi katup aorta, pulmonal, trikuspidal, dan mitralis. Yang pertama caranya adalah pasang stetoskop. Untuk mendengarkan bunyi jantung 1, yaitu penutupan dari katup aorta dan pulmonal. Suruh pasien bernafas normal. Bu, bernafas dengan normal ya, Bu. Selanjutnya, bunyi jantung 2 adalah penutupan katup mitral dan trikuspidal. Nafas normal ya, Bu. Normalnya bunyi jantung 1 adalah loop dan normal bunyi jantung kedua adalah dup. Selanjutnya pemeriksaan payudara atau mamae dan aksila atau ketiak. Caranya yaitu bantu pasien untuk duduk. Bu, silakan duduk ya, Bu. Selanjutnya lakukan pemeriksaan
pemeriksaan secara inspeksi, lihat apakah bentuk payudara simetris, ada lesi atau pelukaan, edema, dan lihat organ areola, warna, dan kelainan. Pada ketiak, perhatikan adanya benjolan, pelukaan, lesi, dan edema. Selanjutnya, lakukan palpasi pada area payudara dan areola. Lakukan palpasi dengan searah jarum jam. Rasakan adanya nodul atau benjolan pada kedua sisi payudara. Pada ketiak, raba adanya benjolan, kemerahan, dan lesi. Siap, Bu. Selanjutnya, pemeriksaan fisik abdomen. Yang pertama, pemeriksaan dengan inspeksi atau dengan cara melihat. Amati abdomen, apakah perut membuncit, apakah ada tanda-tanda seperti kapur medusa, apakah ada lesi. Lalu catat tanda-tanda yang diamati tersebut. Dan jangan lupa amati juga jaringan strie atau jaringan pembuluh darah yang berwarna hijau. Selanjutnya, pemeriksaan dengan auskultasi. Nah, kenapa urutan pemeriksaan abdomen tidak sistematis? Nah, hal ini karena pada abdomen sangat sensitif dan akan mempengaruhi pemeriksaan yang lain. Nah, untuk selanjutnya, auskultasi ini gunanya untuk mendengar suara bising usus. Caranya yakni gunakan stetoskop. Lalu letakkan diafragma stetoskop pada bagian yang telah dibagi 4 kuadran. Letakkan stetoskop searah jarum jam. Minta pasien bernafas normal. Bu, tarik nafas dengan normal ya, Bu. Auskultasi normal, frekuensinya adalah 5-35 kali. Selanjutnya, pemeriksaan dengan cara palpasi atau dengan cara meraba, yakni mengidentifikasi organ yang ada pada abdomen, yaitu hepar, limfa, dan ginjal. Yang pertama, pemeriksaan hepar. Pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Lalu tangan kiri berada di samping atau lateral. Minta pasien ambil nafas dan dihembuskan secara perlahan-lahan. Bu, ambil nafasnya, Bu. Hembuskan secara perlahan ya, Bu. Lalu diperkirakan hepar ini berada di bawah arcus costarum atau batas antara dada dan abdomen. Ini di sini. Selanjutnya, telusuri dari bawah, suruh pasien tarik nafas. Bu, tarik nafasnya, Bu. Jika tangan kita merasakan adanya massa, berarti hepar teraba. Normalnya adalah hepar tidak teraba. Selanjutnya, pemeriksaan limfa. Kita harus mengetahui dulu titik Suffner. Tangan kita menyilang. Raba sambil pasien tarik nafas dalam. Bu, tarik nafas dalam ya, Bu. Normalnya limfa tidak teraba. Selanjutnya, pemeriksaan ginjal kiri dan kanan. Salah satu tangan kita berada di samping atau bawah panggul. Lalu kita berusaha mengelevasikan tangan yang satu lagi di atas. Tekan ke arah atas. Lalu lakukan di sebelah kiri ginjal. Selanjutnya adalah perkusi dengan melakukan pengetokan di 4 kuadran.
Normalnya perkusi atau bunyi pada pengetokan ini adalah timpani. Selanjutnya pemeriksaan fisik genitalia. Ada dua genitalia ini. Yang pertama adalah genitalia interna, yang kedua genitalia eksterna. Lakukan secara inspeksi, lihat adanya kemerahan, lesi, dan untuk bagian luar lihat apakah ada eritema atau bintik-bintik yang berkoloni. Lalu lihat juga apakah ada edema. Selanjutnya lakukan palpasi, periksa apakah ada lesi, nodul, hemoroid, dan pada rektum dan anus. Pakai sarung tangan dengan lubrikan, masukkan jari telunjuk ke anus, palpasi adanya massa. Permisi ya Bu. Selanjutnya lakukan pemeriksaan kulit. Lihat secara umum dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat warna kulit, apakah pucat atau tidak, apakah ada sianosis atau tidak, eritema, kemerahan, dan gangguan yang terjadi pada kulit yang lainnya. Selanjutnya pemeriksaan kuku. Lihat bagaimana massa, pembentukan kapiler, perifer. Selanjutnya lakukan pemeriksaan kapiler refill. Caranya dengan genggam jari pasien. Permisi ya Bu. Lalu lihat dan lakukan penekanan pada ujung jari. Lihat berapa lama dia kembali. Saat ditekan jari akan berwarna pink. Lalu lihat bagaimana berapa lama dia akan kembali ke bentuk semula. Idealnya setelah ditekan akan kembali pada waktu 2-3 detik. Baiklah, selanjutnya fase terminasi. Rapikan alat-alat. Selanjutnya buka sarung tangan. Selanjutnya perawat cuci tangan. Selanjutnya, komunikasikan prosedur telah selesai dilaksanakan pada pasien. Baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik dada dan abdomen pada Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya tadi Bu. Apakah Ibu merasa nyaman? Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya, dokumentasikan kegiatan.